adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, kita akan kembali lagi untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, Cici akan memberikan pengumuman. Diingatkan kembali, jangan lupa setiap hari Minggu jam 1 siang kita tetap masih ada ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Ya, diingatkan kembali setiap Minggu jam 1 siang kita ada ibadah ya melalui YouTube. Linknya dari mana? Nanti Cici Kokonya akan memberikan kepada adik-adik. Ya, dan ingat jangan lupa berpakaian yang rapi dan juga beribadah bersikap dengan baik. Jangan sampai main-main atau tidur-tiduran saat beribadah. Ya, saat tibanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mengajak adik-adik untuk bersikap berdoa, bersungguh-sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Di bukit terlihatlah. Di bukit terlihatlah salib Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi umat manusia. Darahnya tercurah tebus dosa kita. Betapa mulia kasih Tuhan Yesus. Di bukit terlihatlah. Di bukit terlihatlah salib Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi umat manusia. Darahnya tercurah tebus dosa kita. Betapa mulia kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menebus dosa kami. Engkau mau menggantikan kami di hukuman di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau mendengar, mau diajar oleh firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendapat kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, serta mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita sesuatu yang ceritanya sangat bagus, cerita yang sangat menakjubkan, cerita yang sungguh-sungguh keren, yang lebih keren daripada cerita superhero, yang lebih keren daripada cerita princess, lebih keren daripada semua cerita yang ada di dunia ini. Wah, adik-adik tahu nggak ya, kira-kira Cici mau cerita apa ya? Adik-adik dengerin dengan baik ya, apa sih cerita yang sungguh bagus yang Cici mau ceritakan hari ini? Coba kita lihat. Jadi hari ini Cici mau menceritakan ada satu perempuan di sini. Nah, kenapa perempuannya ini? Perempuannya kaget. Kenapa kaget? Ada siapa di sini? Perempuan ini tiba-tiba didatangi seorang malaikat. Perempuan itu langsung takut. Coba kamu lagi nonton TV misalnya. Tiba-tiba ada yang terang datang. Wah, kaget. Kaget. Apalagi kalau kamu lihat malaikat. Lebih kaget lagi. Begitu juga dengan perempuan ini. Nah, perempuan ini namanya Maria. Oke, waktu itu Maria lagi di rumahnya. Tiba-tiba ada seorang malaikat datang. Malaikat itu bilang, jangan takut, sebab Tuhan mau memakai kamu. Tuhan mau memakai Maria. Apa ya kira-kira kata malaikatnya? Sesungguhnya Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, waktu itu Maria belum menikah. Kalau belum menikah tidak bisa punya anak, tidak bisa punya baby. Tetapi malaikat itu bilang, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria bingung. Ya, tapi kan saya belum menikah. Gimana caranya saya punya anak? Kata malaikat itu, nanti roh Tuhan akan turun ke dalam Maria. Dan Maria akan mengandung seorang anak Allah. Maria akan mengandung anak Allah di dalam perutnya. Maria akan punya baby. Tapi baby itu anak dari Allah. Anak itu akan disebut seorang anak Allah. Seorang yang dijanjikan tahta Daud. Seorang yang akan menjadi raja dan ia akan menjadi juru selamat. Ia akan menjadi Mesias. Ia akan menyelamatkan seluruh dunia daripada dosa. Lalu Maria, oke, aku ini hamba Tuhan. Maka jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya, tadinya Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Tetapi pada satu hari, ada satu orang kaisar bilang, kalian pergi pulang kampung. Pulang ke kampung kalian masing-masing. Pulang ke rumah kalian masing-masing. Sebab mau dihitung ada berapa orang. Dari Nazaret, mereka pergi ke satu kota namanya Bethlehem. Itu kampungnya Maria dan Yusuf. Mereka pergi ke Bethlehem. Nah, waktu itu kan yang pulang bukan hanya Yusuf dan Maria saja. Semua orang juga pulang kampung. Akhirnya tuh, coba adik-adik lihat. Ramai sekali orang yang ikut pulang kampung.
Dan ramai sekali juga orang yang pergi ke Bethlehem. Di tengah-tengah keramaian itu, Yusuf dan Maria mencari satu tempat. Sebab waktu itu Maria sudah hamil. Perutnya sudah besar, di dalamnya ada baby. Mereka sama-sama mencari tempat untuk menginap. Dan waktu itu juga Maria mau melahirkan, perutnya sakit. Aduh, sakit. Kayaknya babynya sudah mau lahir. Akhirnya Yusuf pun buru-buru cari tempat. Permisi, apakah ada tempat untuk kami menginap? No, tidak ada. Pergi. Oh, oke. Yusuf pergi lagi. Permisi, apakah ada tempat untuk kami menginap? Sebab istri saya akan melahirkan. Tidak ada. Pergi. Permisi, tidak ada. Semua tidak ada tempat. Tempat penginapannya sudah penuh. Tidak ada tempat untuk Maria melahirkan Yesus. Padahal tadi katanya anak yang di dalam perutnya Maria itu adalah anak Allah. Katanya dia adalah juru selamat. Tapi kok tidak ada tempat ya untuk melahirkannya? Mereka semua menolak. Mereka semua tidak bisa menyediakan tempat. Semua orang menolak kelahirannya. Tetapi akhirnya kemudian ada satu orang bilang, aku ada tempat. Tapi tempat itu di kandang hewan. Di kandang domba. Kamu mau? Terserah kalau kamu mau. Akhirnya mereka memilih kandang hewan. Maria melahirkan bayi Yesus di kandang hewan. Tuh coba adik-adik lihat. Adik-adik, coba nanti adik-adik tanya ke papa mama kalian ya. Waktu adik-adik lahir di mana? Tentu saja, Ci, pasti di rumah sakit. Tetapi katanya bayi ini bayi anak Allah. Bayi yang akan menjadi raja. Bayi yang akan menjadi Mesias. Kok dia lahirnya di kandang domba, Ci? Tuhan mau merendahkan dirinya. Tuhan yang seorang raja yang bertahta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ia mau datang ke dalam dunia bahkan sampai ke titik yang paling rendah. Ia mau dilahirkan di kandang domba. Ia mau dilahirkan di tempat yang kotor. Tapi ia tidak komplain. Ia tidak bilang, masa saya lahir di sini? Saya kan raja, masa saya lahir di sini? Tidak. Ia tetap menerimanya dan ia lahir di kandang domba. Nah, Maria pun menaruh bayi Yesus di palungan. Palungan itu tempat makannya hewan-hewan. Tuh, adik-adik coba lihat. Maria menaruhnya di tempat makan hewan di dalam palungan. Padahal waktu kita lahir, mama papa kita taruh kita di kasur. Taruhnya baik-baik. Jangan sampai kita terluka, jangan sampai kita kotor. Kita harus taruhnya di kasur. Tetapi Maria dan Yusuf menaruh bayi Yesus di palungan. Nah, padahal dia seorang raja. Tapi kok nggak ada yang mengucapkan selamat ya ke kelahirannya? Kok nggak ada yang menyambut seorang raja yang datang? Kok malah semua orang menolak? Tidak ada yang senang akan kelahiran raja tersebut. Tapi tunggu dulu adik-adik. Ceritanya belum selesai. Coba kita lanjut. Nah, waktu Yesus juga lahir, di padang rumput ada beberapa gembala. Gembala-gembala itu kerjanya ngapain? Menjaga kambing domba. Gembala-gembala itu sedang menjaga domba-dombanya waktu malam-malam. Nah, tiba-tiba langitnya terang. Waktu malam loh, tiba-tiba langitnya terang dan mereka semua melihat ke atas. Ada apa ini? Ada banyak sekali malaikat. Malaikat-malaikat itu datang dan memperlihatkan dirinya kepada para gembala. Tapi malaikatnya tidak hanya memperlihatkan diri saja. Malaikatnya bilang kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Aku kasih tahu kepada kalian gembala-gembala suatu cerita yang sungguh menakjubkan. Suatu berita yang sungguh hebat. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagi kalian
juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat kasih tahu ke gembala-gembala, hari ini seorang juru selamat yang akan menyelamatkan seisi dunia telah lahir. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Gembala-gembala ini nanti akan menemukan seorang bayi yang sedang ditidurkan di atas palungan. Padahal harusnya tadi bayi ditaruhnya di atas kasur. Tetapi malaikat-malaikat itu bilang kepada para gembala, bayi itu ditaruh di atas palungan. Terlebih lagi, bayi yang dikasih tahu sama malaikat itu adalah anak Allah, adalah juru selamat. Tapi kok malah ditaruhnya di palungan ya? Kira-kira gembala-gembala bingung nggak? Bingung, mereka juga ketakutan ketika melihat para malaikat. Akhirnya malaikat tersebut pun memuji-muji nama Tuhan. Mereka bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Kemudian mereka pun pergi. Nah, setelah gembala-gembala mendengar, malaikat kasih tahu sebuah berita yang baik, sebuah berita yang sungguh menakjubkan. Apakah gembala-gembala tersebut percaya? Apakah gembala-gembala tersebut kira-kira mau percaya seorang juru selamat dilahirkan dan ditaruh di atas palungan di tempat makan hewan? Kira-kira gembala-gembala tersebut percaya atau tidak ya? Ternyata gembala-gembala tersebut percaya. Ia percaya bahwa benar karena malaikat sendiri yang bilang bahwa seorang juru selamat telah lahir dan mereka pun buru-buru pergi. Ayo kita pergi, kita lihat seorang juru selamat yang telah lahir. Nah, ternyata waktu mereka sampai, benar ada seorang juru selamat, ada seorang bayi yang tidurnya di atas palungan. Ada seorang bayi yang tidurnya di atas tempat makan hewan. Akhirnya mereka pun sujud menyembah bayi Yesus. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ. Beberapa lama kemudian, siapa ini? Ada Raja Herodes nih yang ini nih. Yang pakai mahkota ini namanya Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini kedatangan tamu. Tamu yang jauh sekali datangnya. Siapa ya kira-kira orang-orang ini? Orang-orang ini disebut orang-orang Majus. Mereka seorang yang belajar tentang langit, mereka belajar tentang bintang-bintang. Nah, di tempat negeri mereka melihat dari jauh. Wah, ada satu bintang yang tidak biasa nih. Bentuknya keren sekali, kita belum pernah lihat. Ini bintang tentang apa ya? Akhirnya mereka belajar, mereka cari tahu. Ternyata bintang itu adalah melambangkan kelahiran seorang raja yang besar. Makanya mereka jauh-jauh pergi, datang ke kerajaannya Herodes. Mereka datang. Mereka tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Kami datang untuk sujud menyembah dia. Raja Herodes bingung. Lah, siapa yang baru lahir di istana? Gak ada. Loh, kok mereka cari seorang raja ya? Lalu Herodes marah. Herodes marah karena ia mendapat kabar bahwa seorang raja telah lahir. Kenapa Herodes marah? Herodes takut bahwa gelar rajanya akan diambil. Herodes takut kekuasaannya Herodes akan diambil oleh bayi tadi. Maka Herodes pun bertanya kepada orang-orang yang belajar tentang Taurat, kitab Taurat. Emang benar ya ada seorang raja yang mau datang? Lalu mereka bilang, iya betul. Ada seorang raja yang mau datang dan ia dilahirkan di Bethlehem. Lalu Herodes marah. Herodes pikir, Herodes mau membunuh bayi itu. Lalu Herodes bilang kepada orang-orang Majus, ya udah kamu pergi sana buruan cari bayi itu. Nanti kalau kamu sudah ketemu, aku juga mau datang. Kamu balik lagi ya, kasih tahu aku. Aku mau datang dan juga sujud melihat bayi itu. Kemudian orang-orang Majus pun pergi. Kemana ini? Mereka pergi ke Bethlehem.
Mereka mengikuti sebuah bintang yang terang sekali. Nah, ketika sampai, mereka ngapain? Mereka langsung sujud menyembah kepada bayi Yesus. Tidak hanya di situ, mereka juga memberikan persembahan. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan-persembahan ini biasanya diberikan untuk seorang anak raja yang baru lahir. Nah, mereka memberikan persembahan tersebut kepada bayi Yesus. Bayi Yesus yang tadi mau lahir saja ditolak loh, tidak punya tempat. Bayi Yesus yang tadi lahirnya di palungan loh, di tempat makan hewan. Tetapi mereka memberikan persembahan kepada seorang anak raja, yaitu Yesus. Nah, tadi Herodes kan bilang ya ke orang-orang Majus, nanti kamu balik lagi ya kasih tahu ke aku karena aku mau menyembah bayi itu juga. Padahal di dalam hatinya Herodes mau membunuh bayi itu. Tetapi waktu mereka orang-orang Majus ini tidur, Tuhan memberikan kepada mereka sebuah mimpi. Kalian jangan balik lagi ya ke Raja Herodes, kalian putar pulangnya. Gak boleh lewat area yang tadi lagi ya. Akhirnya orang Majus tersebut, oke. Mereka tidak kembali lagi ke Herodes. Lalu Tuhan juga memberikan mimpi kepada Yusuf. Yusuf, kamu bawa Maria dan bayi Yesus itu pergi ke Mesir. Kamu pergi ke Mesir. Nah, ketika Herodes sadar bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali lagi kepada Herodes, Herodes sungguh marah. Herodes memberi perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua anak bayi di bawah 2 tahun. Padahal bayi-bayi tersebut nggak punya salah apa-apa sama Herodes. Padahal bayi-bayi yang dibunuh sama Herodes nggak ngapa-ngapain. Tapi karena Herodes takut kekuasaannya diambil oleh bayi yang katanya baru lahir itu, yang katanya raja itu yang baru lahir di Bethlehem, maka ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi tersebut. Nah, sungguh cerita yang sangat menakjubkan. Seorang Tuhan, coba adik-adik bayangkan, seorang Tuhan yang bertata di surga, seorang yang menciptakan semuanya yang bisa kita nikmati sekarang, ia mau turun ke dalam dunia. Seorang Tuhan yang kudus, yang membenci dosa, ia mau turun datang bersama-sama menjadi manusia. Ia mau sama-sama tinggal di dunia bersama-sama manusia yang berdosa. Bahkan ketika ia lahir, ia mengambil tempat yang paling hina. Ia memilih tempat lahirnya itu adalah palungan. Padahal katanya ia akan menjadi seorang raja. Ia akan menjadi seorang Mesias. Tetapi ia merendahkan dirinya untuk apa? Untuk Cici, untuk kamu semua, untuk menebus dosa kita semua. Supaya kita bisa kembali lagi bersama-sama, supaya kita bisa kembali lagi menjaga hubungan kita dengan Allah, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, cerita yang begitu menakjubkan, yang juga bukan cerita dongeng, bukan cerita bohongan, cerita yang benar. Tidak boleh hanya berhenti sampai kita saja. Cerita yang sungguh keren ini juga adik-adik harus kasih tahu ke teman-teman kalian. Bahwa seorang Tuhan, seorang Raja mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang menjadi manusia. Karena Engkau mau merendahkan dirimu untuk menjadi serupa dengan manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami.
supaya kami juga bisa membagikan berita yang menakjubkan kepada semua orang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.